Selamat malam, Anda menyaksikan catatan demokrasi sepanjang hari ini yang jadi sorotan. Anda pasti menyimak bagaimana jalannya sidang etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Menyangka hasilnya seperti itu? Anda kaget atau biasa saja ketika hakim terlapor diputus bersalah dianggap melakukan pelanggaran berat dan terkena sanksi pemberhentian? Ya, pemberhentian sebagai ketua MK ya. Dan apakah ini kemudian menjawab seluruh kegelisahan publik atau justru sudah terpuaskan bagi para pelapor? Kita akan bahas hal ini, bagaimana kemudian putusan MK ini dilihat secara hukum dan juga implikasinya terhadap pasangan Prabowo dan juga Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Kita coba akan bahas hal ini dalam catatan demokrasi malam hari ini, dan juga nanti kami akan libatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum Trisakti Jakarta. Suaranya nama, kalau Fakultas Hukum pasti menyimak betul ya jalan sidang. Tadi nonton persis nggak? Sesuai ekspektasi, sesuai harapan teman-teman? Sudah bawa catatan panjang, mau nanya tadi katanya. Jawaban mahasiswa, ya mas, kita akan lihat nanti mas. Lumayan katanya mas ya. Tapi kita juga ingin tahu apakah memang ini akan memberikan dampak kepada pasangan Prabowo Gibran. Apakah bisa menganulir putusan? Itu yang ditanyakan orang. Gibran jadi nggak nih melenggang ke 2024? Kalau begitu langsung saja kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bang Bangakul Silalahi, jubir Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Selamat malam Bang, boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam Bang Apul. Selamat malam. Oke, dan juga sudah hadir juga mengenakan kaos partai ya hari ini ya. Ada Bang Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Selamat malam. Kita manggilnya berarti malam hari ini Bro Ade Armando. Oh ya, Bro Ade Armando. Atau sis juga. Kalau yang ini bro juga apa enggak ini ya? Ada Bang Boni Hargens, pengamat politik. Selamat malam Bang Boni. Selamat malam semuanya. Kami juga menghadirkan analis politik Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Pak Slamet, sehat? Halo, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tidak mau kalah. Ini baru pertama kali kami hadirkan perdana di catatan demokrasi. Ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud MD, Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Gasnya nanti ditahan dulu ya, Mas Ciko ya. Kami juga menghadirkan Bang Andreas Pareira, politisi PDI Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam semuanya. Karena hari ini yang lagi hot dan juga viral mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kami langsung libatkan ada pakar hukum tata negara, Bang Zainal Arifin Mukhtar yang akrab disapa Mas Uceng. Mas Uceng, langsung saja Mas, kami menuju ke Mas Uceng. Bagaimana dengan poin-poin yang disebutkan oleh Prof. Jimli tadi? Apakah memang ini sesuai dengan ekspektasi, memang layak mendapatkan pelanggaran berat dan posisi ketua MK diberhentikan? Oke, Mas Uceng, sebelum dijawab kita coba tampilkan dan juga dengarkan terlebih dahulu ya. Ini tadi pada saat Prof. Jimli membacakan hasil putusan tersebut. Kita simak bersama. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden,
pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mas Uceng langsung ditanggapi, sanksi pelanggaran berat berujung pemberhentian dari jabatannya. Mas Uceng. Iya, begini ya. Yang pertama, salam buat bapak-bapak semuanya yang ada di sana. Biasanya nanti aktivis perempuan akan protes tuh, kok semuanya bapak-bapak nih, 7 orang bapak-bapak semua jadi pembicara. Seakan-akan tidak ada perempuan yang bisa menganalisis dengan baik. Tapi saya nggak tahu, itu nanti silahkan TV One yang menjawabnya gitu. Tapi yang kedua begini, kalau kita baca semua aturan normatifnya ya, yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi 1 tahun 2023, memang tidak punya kelengkapan yang bagus, yang lengkap gitu ya. Karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang berlaku untuk MK maupun MA, tapi pada teknisnya itu tidak bisa dikenakan kepada Mahkamah Konstitusi karena ada kendala-kendala itu yang tadi disebut di Peraturan Mahkamah Konstitusi, di putusan MK sendiri. PMK 1 2023 mengatur soal teknis juga ada kendalanya di situ. Makanya kenapa juga MK memberikan saran, tadi Prof. Jimli dan kawan-kawan juga memberikan saran untuk segera diperbaiki. Saya kira kita berangkat dari itu dulu. Artinya begini, kalau kita mau cari kelengkapan hukum seperti itu, saya kira putusan MK hari ini itu adalah putusan normatif yang paling mungkin. Karena berdasarkan norma yang ada, yang dimungkinkan. Karena kalau selain dari itu, saya kira Prof. Jimli dan kawan-kawan harus melakukan terobosan. Ya, terobosan dalam bentuk apa? Tentu melakukan penafsiran ulang terhadap sebuah aturan. Nah, jadi pertanyaannya misalnya begini, apakah putusan MK tadi tidak ada terobosan sama sekali? Sebenarnya ada. Yang pertama terobosannya adalah ketika MK mencoba menafsirkan ulang jenis sanksi. Jadi kalau kita bicara sanksi di pasal 41, di PMK 1 2023 itu jenis sanksinya ada 3. Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, oleh MK pemberhentian dengan tidak hormat itu ditafsirkan ke arah pemberhentian bukan dari jabatan hakim, tapi pemberhentian dari ketua. Ya, artinya ya di situ ada konteks penafsiran sebenarnya gitu. Kenapa kemudian itu bisa dilakukan? Termasuk ketika MK kemudian mengumumkan juga bukan cuma itu, tapi kemudian Anwar Usman juga dilarang untuk menyidangkan semua perkara yang berkaitan dengan pasal 169 lagi. Karena seperti kita ketahui sekarang ada beberapa permohonan yang masuk soalan itu ya. Dan yang ketiga, terobosannya juga dilakukan itu adalah MK mengatakan Anwar Usman pun juga tidak boleh menyidangkan semua perkara yang berkaitan dengan kepemiluan. Ya, jadi tidak boleh menyidangkan Pilpres dan lain-lain sebagainya yang itu berpotensi konflik kepentingan karena kemudian tadi sudah dijelaskan di putusan MK bahwa ada begitu banyak prinsip yang dilanggar soal imparsialitas, soal integritas, soal ada begitu banyak tadi yang dilanggar. Nah, apakah putusan ini menyelesaikan semua hal? Saya pikir tidak. Karena ada beberapa pertanyaan lanjutan tentu saja. Ya, ada implikasi lanjutannya. Yang pertama misalnya begini. Apakah ini mengakhiri soal posisi Anwar Usman? Kalau kita lihat jenis pelanggarannya tadi, itu pelanggarannya bertubi-tubi sebenarnya ya, dan sangat variatif, dan itu berkaitan langsung dengan kapasitas Anwar Usman. Coba dibayangkan sekarang Anwar Usman hanya dikatakan sebagai tidak punya etika dalam kaitan dengan 4 hal yang disebutkan oleh MK tadi. Tetapi pada saat yang sama, dia masih diperbolehkan menjadi hakim dan menyidangkan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pengujian. Selain perkara yang sudah dilarang oleh MK. Nah, menurut saya ini menarik karena tentu ada perdebatan bagaimana sih kondisi kualitas etiknya ketika kemudian dia masih bisa menyidangkan perkara-perkara lain.
saya kira Binsar Saragih itu menyatakan dengan tegas bahwa dalam konteks itu harusnya dia dipecat dari jabatannya. Ya, bukan dipecat dari ketua, tapi dipecat dari jabatan hakimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, MK juga menolak masuk ke ke soal putusan 90. Yang saya bilang tadi ya, memang karena secara normatif ya hanya itulah yang mungkin dilakukan, karena sulit sebenarnya MK mau masuk ke putusan 90 kecuali dia melakukan terobosan hukum. Ya, makanya saya bilang tadi, mungkin MK memegang dirinya untuk tetap normatif. Nah, tapi menjadi menarik sekarang adalah posisi putusan 60 itu sendiri. Putusan 90 itu sendiri. Pertama begini, yang sebenarnya sekarang sudah ada 3 permohonan yang masuk ke MK. Jadi dengan segera nanti MK akan menyidangkan permohonan yang serupa dengan 169 dan kelihatannya bisa jadi MK akan berubah. Kenapa? Karena kalau Anwar Usman keluar, komposisi hakimnya menjadi 4 sama tuh. 4 sama ya. Siapa yang menjadi ketua maka itulah menjadi putusan. Itu ada dalam undang-undang MK. Makanya kenapa kemudian dikatakan silahkan segera dipilih ketua baru. Dan kalau ketua baru itu menyidangkan, nanti akan di mana ketua berdiri, disitulah putusan MK. Kalau kita bayangkan bahwa hakim-hakim MK tetap 2-4-4. Kan kemarin 5-4 ya. 5-4-5 menyetujui, 4 yang menolak gitu. Yang dissenting. Kalau Anwar Usman dikeluarkan menjadi 4-4, berarti nanti pemutusnya adalah di mana ketua. Siapakah ketua baru, kita belum tahu. Nah, yang kedua adalah, kenapa MK harus segera menyidangkan dan menyelesaikan, karena ini berkaitan dengan masa depan demokrasi dan pemilu itu sendiri. Coba Anda bayangkan, saya hakul yakin bahwa kalau misalnya dibiarkan, ya, tanpa kemudian segera disidangkan oleh MK, otomatis serangan terhadap Gibran tetap menjadi tinggi. Dengan mengatakan bahwa Gibran adalah kandidat yang diperoleh melalui sebuah proses yang tidak etis. Gibran adalah proses pencalonan yang dilakukan oleh pamannya yang sudah dihukum secara etis. Nah, itu sebabnya saya kira ada baiknya MK segera menyidangkan untuk memutuskan nih, apakah itu benar atau tidak benar. Mas Uceng. Ya, karena dengan putusan itu bisa mengakhiri nih perdebatan-perdebatan yang mengatakan Gibran ini lahir dari sebuah proses yang tidak etis. Oke. Dan Mas itu Uceng. MK yang sebut. Ya. Baik, artinya Anda ingin menyampaikan bahwa sebenarnya putusan MK ini juga memiliki dampak atau implikasi politik? Sebenarnya tergantung MK-nya sekarang. Jadi MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maksud saya, itu kan menyerahkan. Dia mengatakan saya tidak bisa masuk ke putusan 90. Ya. Karena putusan ini sudah final and binding. Tapi ada 3 perkara loh yang sedang diajukan ke itu. Silahkan kemudian, kata dasarnya, sederhananya menurut saya, yaitu urusan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Apakah memutuskan akan, ada 3 kemungkinannya kan. MK akan menolak permohonan itu, MK akan menerima permohonan itu, atau MK akan mengambangkan permohonan itu sampai diputus setelah proses pencalonan ini selesai. Karena kan permohonan ini baru masuk. Nah, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh MK. Cuma bayangan saya seharusnya MK segera menyidangkan. Karena kalau MK menyidangkan dengan segera, itu bisa menjawab beberapa hal. Okay. Saya selalu khawatirkan begini. Masa depan demokrasi yang akan bisa ribet. Ya, saya kasih contoh sederhana misalnya. Kalau misalnya Gibran dan Prabowo yang menang. Bisa dibayangkan gugatan yang banyak itu akan kembali berkaitan dengan proses pencalonan yang tidak etis. Ya, jadi seakan-akan ditarik jauh ke belakang lagi. Nah, maksud saya adalah di sini posisinya sekarang MK, bola etis sudah diselesaikan oleh MK, bola soal putusan pasal 169 ini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Okay. Dan MK sudah bilang, silahkan Mahkamah Konstitusi ambil, tetapi Anwar Usman tidak boleh ikut dalam proses itu. Mas Uceng berharap segera disidangkan, tapi kalau kita lihat timeline Mas, 13 November itu seingat kami sudah penetapan paslon. Mungkinkah dalam waktu hanya 1 minggu hasilnya sudah keluar? Ada putusannya Mas dari MK.
dan mengubah semua dinamika yang terjadi? Kita tidak tahu ya bagaimana MK akan menyidangkan ini. Tapi kalau ditanyakan ke saya, satu, apakah putusan MK bisa diambil secara cepat? Banyak putusan MK diambil secara cepat. Kalau Anda masih ingat kasus Gus Dur di tahun 2000, pencalonan Gus Dur di tahun 2024, 2004 seingat saya, itu diputus hanya dalam berapa hari? 3 atau 4 hari. Ada banyak lagi permohonan yang pernah diputus, termasuk permohonannya Wiranto waktu itu, pernah diputus hanya 1 minggu semenjak didaftarkan. Artinya, apakah bisa diputus cepat? Bisa. Ada preseden, kemudian itu diputus cepat, begitu. Ya, Mas Uceng, tapi kan begini ya, ada aturan juga Bang menetapkan tanggal 8 November ini batas terakhir perubahan pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024. Menurut Anda, mungkin tidak hal ini akan terjadi? Oke, jadi gini ya, ini kalau kita baca ya, soal persyaratan kandidat itu ada tanggalnya, tanggal 8 untuk pergantian, tapi penetapan secara keseluruhan itu adanya di tanggal 13. Ya, jadi tergantung nih, kita mau ambil patokannya di tanggal 8 atau tanggal 13. Saya kira masih ada kemungkinan ditafsirkan ke tanggal 13. Satu, masih ada kemungkinan tentu saja, karena penetapan akhir pencalonan tanggal 13. Dan yang kedua, Anda jangan lupa bahwa sebenarnya di peraturan, di perundang-undangan soal pemilu, masih ada kesempatan untuk mengganti pasangan sampai 60 hari atau 2 bulan sebelum pencoblosan. Walaupun itu khusus untuk 2 hal, seingat saya ya. Nanti bisa dicek kembali. Seingat saya khusus 2 hal. Yang pertama adalah kalau pasangan calon itu berhalangan tetap atau kemudian meninggal dunia. Ya, jadi ada 2 tuh kemungkinan. Nah, ini perdebatannya tentu soal kausanya. Kalau yang 8 dan 13 November itu kausanya berkaitan dengan syarat pencalonan. Kalau syarat yang 60 hari sebelum pencoblosan, karena itu di 60 hari itu hitungannya adalah sebelum pencetakan surat suara ya, itu bisa mengganti oleh alasan kalau bukan meninggal dunia ya berhalangan tetap. Nah, itu tentu beda-beda tuh. Tergantung bagaimana penafsiran, lagi-lagi ini soal penafsiran. Ya, apakah kita akan strict di soal syarat pencalonan dan itu selesai di antara tanggal 8 dan 13, ataukah kita mau melebarkan tafsir untuk mengatakan masih mungkin dilakukan penggantian sampai belum dicetaknya surat suara. Walaupun sebelum percetakan surat suara itu lebih spesifik ke arah atau lebih ke soalan lebih pada soalan apakah dia berhalangan tetap atau kemudian meninggal dunia. Baik Mas Uceng, tadi poinnya jelas Mas Uceng ya. Ini ranahnya masih etik. Bang Apul harus komentar, Bang Apul. Bang Apul, kami ingin dengar suaranya dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Ketika Mas Uceng mengatakan bisa jadi dampaknya itu yang paling jelas adalah justifikasi bahwa Gibran lahir dari ketidakprofesionalan, independensi dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Sesaat lagi Bang Apul, ditanggapi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita langsung minta komentar dari tim Prabowo Gibran. Tadi Mas Uceng menganggap kalau ini terus dilanjutkan, ada justifikasi bahwa Gibran ini merupakan produk yang lahir dari ketidaketisan. Pertama dan terutama, bahwa putusan MK nomor 90 itu final dan banding. Itu mengikat. Dan atas putusan tersebut, sebagai bukti asas ketaatan dan KPU telah mengeluarkan PKPU soal itu. Jadi sebenarnya sudah clear. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan soal etik. Ini 2 hal yang berbeda gitu. Komite etik itu tidak boleh masuk pada wilayah materi. Sama seperti yang dibilang Bung Jainal tadi, ada peraturan Mahkamah Konstitusi, ada juga undang-undang kekuasaan kehakiman, ada juga surat keputusan pertama antara Ketua MA dengan KY tentang perilaku 10 perilaku hakim yang menyangkut integritas apa dan segala macam. Nah, yang kemudian juga ini jangan MK kemudian sebagai penafsir tunggal konstitusi. Kalau kita bicara konstitusi, bicara demokrasi. Jangan juga kemudian dia merusak demokrasi. Gitu loh. Ini sudah final kok. Sudah final. Dan putusannya juga kan ini kode etik. Jadi ketika kalau majelis etik ini, seperti yang Bung Jainal bilang, masuk pada mencoba cari celah atau upaya hukum, itu yang disebut dengan ultra petita gitu loh. Kan tadi diserahkan kepada MK. Ya makanya saya bilang,
MK itu bicara, Majelis Kehormatan itu bicara etik. Apakah dalam proses pemutusan perkara ini ada persoalan etik di sana? Apakah kemudian si yang mengajukan judicial review ini mempunyai hubungan semenda dengan hakim? Kita juga harus fair dong sidang etiknya. Pak Jimli berapa kali mengeluarkan pernyataan di luar kode etik, di luar persidangan. Itu jelas PMK-nya. Persidangan etik itu dilakukan secara tertutup. Apapun keputusannya sampaikan setelah dihasilkan keputusan, tidak mengeluarkan pernyataan. Standar kok hakim itu. Pertama, dia tidak bisa berhubungan dengan pihak berperkara. Gitu loh. Kemudian dia tidak bisa mengomentari putusannya. Dia harus menjaga marwahnya. Ini kan dalam proses ini, kita beberapa kali saya melihat di media, Pak Jimli itu pernyataan kami sudah mendapatkan, itu tidak boleh. Nah pertanyaannya, siapa yang berhak memeriksa atau melakukan teguran terhadap majelis etik yang sedang memeriksa persoalan etik terhadap hakim? Itu penting. Gitu loh. Tapi itu kan tadi objektif Bang Apul, tadi kita tonton bersama transparan jalannya sidang. Betul, memang objektif. Kita hormatin putusannya itu. Tapi kan sebelum prosesnya berjalan kan berapa kali mengeluarkan pernyataan. Kan seperti itu. Bahwa kami sudah mendapatkan temuan dan itu tidak boleh. Sama seperti di awal ketika hakim MK menyatakan saya begini. Itu tidak boleh. Itu jelas melanggar. Makanya hukumnya mereka kan semua kena. Gitu loh. Yang terlapor itu semua kena. Karena nggak boleh mengeluarkan pernyataan setelah putusan. Mereka punya hak kok. Ada majelis permusyawaratan hakim. Di situ kemukakan. Di situ nanti lahir dissenting opini dan lain-lain. Kalau posisi Gibran sama ketua MK? Nggak ada urusannya dengan Gibran ini. Nggak ada urusan. Tidak ada urusannya dengan Gibran. Saya tanya, yang mengajukan JR itu siapa? Adakah hubungan semenda dengan Gibran? Tidak ada. Ada hubungan kausalitas? Tidak ada. Jadi jangan, ini kan persoalan hanya karena Gibran. Sama saja MK mau membunuh masa depan teman-teman muda gitu loh. Anak-anak muda ini berhak dong. Ini coba kalau Oke, menurut Gibran. Anda artinya, oh iya dong. Oke, menurut Anda artinya hasil putusan MK ini mendegradasi Gibran. Iya, sudah di PKPU. Ini kan upaya-upaya mendegradasi. Kita ini mau, ini kan bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Demokrasi kita harus matang. Elegan secara konstitusi. Itu yang kita ini. Gitu loh. Prosesnya juga begitu. Makanya saya bilang tadi kami menghormatin keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini kita hormatin. Tapi ingat, keputusan MK final dan banding. Oke, siap. Bang Ciko, respon Anda sepakat tidak bahwa keputusan ini nampak juga diselimuti dengan pelanggaran etik bahkan untuk mendegradasi seorang Gibran? Pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa sebagai juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, kami sama sekali tidak terlalu terdampak dengan apapun putusan yang diputuskan. Tapi langsung mengomentari tadi dengan cepat ya. Karena apa yang menjadi fokus kita adalah memenangkan pertarungan di Pilpres ini. Nah, tapi kembali lagi kepada putusan tadi, kami melihat gini, tentunya ada kekecewaan dari putusan tersebut. Nah, pertama, bahwa pemberhentian tidak hormat itu ditafsirkan hanya sebagai pencopotan yang bersangkutan sebagai ketua MK. Nah, menurut kami pemberhentian tidak hormat, tafsir kami adalah diberhentikan dari hakim konstitusi. Nah, itu satu. Tafsir yang kedua, apa? Tafsir atau pengennya? Penafsiran dan ingin. Nah, kan gini, ya kalau kita baca secara harafiah, baik itu ahli hukum maupun orang awam, saya rasa jelas pemberhentian tidak hormat itu nggak mungkin hanya dia dicopot sebagai jabatan di internal itu. Pemberhentian tidak hormat artinya dia dicopot sekaligus dari sebagai hakim konstitusi, ya kan? Itu yang kita harapkan. Tapi kembali lagi kami selalu menghormati apapun putusan akhir daripada putusan hukum di Indonesia ini. Nah, termasuk putusan kemarin yang kita kecewa, masyarakat juga kecewa bahwa diloloskannya satu tokoh untuk menjadi calon wakil presiden, dan putusan itu dikhususkan untuk yang bersangkutan karena kita bisa lihat siapa yang menggugat, ya kan, siapa yang memutuskan perkara dan lain-lain. Nah, itu kita punya kecewaan, tetapi kembali lagi kita hormati. Nah, tapi silahkan publik menilai, masyarakat bisa menilai bahwa ada kemunduran dalam demokrasi kita. Saya tadi sebelum masuk ke dalam ruangan ini berbicara dengan Bung Slamet Ginting di belakang. Saya 25 tahun berkutat di politik praktis ya, menjadi member dari partai politik yang sekarang di partai politik yang lain. Baru tahun ini saya mengalami beberapa bulan ini gonjang-ganjing politik seperti ini. Kita belum pernah punya presiden
terjadinya hal-hal seperti ini. Maksud kami seperti ini Mas Ciko, apakah dari pihak Ganjar Mahfud merasa sangat dihianati dengan adanya putusan ini? Dianggap menciderai hukum, itu narasi yang selalu berulang ketika putusan pertama keluar sampai sekarang bahkan. Putusan 90. Kami tidak merasa dikhianati mengatasnamakan diri kami sendiri. Tentu kita berpolitik kadang-kadang suka diledek. Wah, Ganjar Mahfud selalu bilang mengatasnamakan rakyat. Ya tentu, kita berpolitik untuk rakyat. Mungkin sebagian orang berpolitik untuk keluarganya, ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita berpolitik untuk rakyat. Jadi kita mengatasnamakan rakyat, ketika kita lihat rakyat sedih, ya kita ikut sedih. Gitu. Jadi politik ini menurut kami berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Politik kok pakai perasaan. Oh jelas kita harus pakai rasa. Karena perasaan rakyat itu harus kita perhatikan. Nggak boleh perasaan kita aja yang diperhatikan. Boleh kan kami gitu. lanjutkan kata Pak Presiden, kalau pakai perasaan ujungnya bisa menang jumawa, kalah murka kata Pak Jokowi. Nah, itu mungkin dia kalau di khotbah Jumat kan selalu bilang, ya kan, khotib menasehati dirinya sendiri selain juga jamaahnya kan gitu ya. Tapi begini, tadi kalau kita lihat nampaknya usai hasil putusan MK selesai, kemudian pihak TPN dari Ganjar Mahfud langsung menggelar konferensi pers menanggapi hasil putusan tersebut. Ini artinya apa? Ini akan dijadikan sebagai amunisi politik untuk melawan kubu sebelah untuk merebut suara atau bagaimana? Enggak, itu hal yang lumrah aja kalau terjadi suatu putusan yang berhubungan dengan politik lalu satu tim sukses menggelar press conference itu enggak. Kan tidak berdampak untuk kubu Anda sebenarnya? Tetap aja itu kan hal yang lumrah kan, toh wartawan juga menunggu kan, daripada satu persatu kita menerima telepon, mendingan kita sekalian press conference saja kan gitu. Mas Ade komentar dulu deh Mas, ini kemunduran demokrasi, nasihat Pak Jokowi dianggap menasihati diri sendiri tadi kata Bang Ciko. Ya, yang pertama-tama adalah bahwa saya paling tidak mewakili diri sendiri, menyatakan bahagia sekali dengan keputusan dari MK tadi. Artinya persis seperti yang tadi Bung Ciko katakan, kita menghormatilah proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Kita nggak mempersoalkan, PSI misalnya tidak mempersoalkan ketika misalnya MK menolak permintaan kami agar usia diturunkan. Nggak ada masalah tuh ya. Sehingga ketika juga keluar keputusan dari MK yang terakhir itu, kami juga merasa bahwa ya itu bagus, baik. Alhamdulillah akhirnya Gibran bisa naik dan seterusnya. Dan sekarang ketika itu digugat dan kemudian ada terjadi rangkaian proses hukum yang menyita perhatian kita bersama, kita juga merasa bahwa demokrasi sedang bekerja dengan baik nih, penegakan hukum sedang berjalan dengan baik. Dan ketika akhirnya tadi kita lihat Pak Jimli memutuskan seperti apa yang dikatakan tadi, saya setuju dengan Mas Uceng tuh. Ini adalah keputusan normatif yang paling mungkin, ya. Pasti ada yang nggak setuju, ada yang nggak suka. Tapi memang kita harus realistis dalam hidup kan. Itulah keputusan terbaik yang diambil. Dan kami di kubu pendukung Pak Prabowo dan Gibran menganggap bahwa kalau itu keputusannya ya kita terima dengan baik. Besok kami akan lanjutkan kampanye kami. Karena waktu menuju pemilu itu kan tinggal 3 bulan, 2 bulan, 90 hari. 98 hari, nggak lama waktunya. Jadi mendingan konsentrasi kami adalah kami pusatkan lebih memberi perhatian kepada bagaimana memenangkan pertarungan pada 14 Februari nanti. Ya, kalau ini masih ada yang menggugat lagi, lagi, kami sih dengan senang hati menganggap bahwa itu adalah proses demokrasi yang baik-baik saja. Nah, kalau pertanyaan Anda adalah apakah ini berdampak kepada peluangnya Mas Gibran, kita sih sangat optimis tidak. Ya, kita sangat optimis ya ini akan menjadi isu biasa-biasa saja. Toh yang kami sendiri yakin bahwa Mas Gibran melakukan sesuatu yang salah secara hukum, tidak ada kejahatan di sana. Apakah ada kemunduran demokrasi? Ya, itu kan cara pandang, perspektif. Kami sih menganggap sama sekali tidak ada kemunduran demokrasi, walaupun barangkali ada majalah Time ya yang menggambarkan bikin laporan tentang istilahnya apa ya. Tapi kira-kira gitu kan, ada kemunduran demokrasi. Buat kami biarkan masyarakat yang menilainya sendiri. Apakah setelah proses ini Anda masih akan mendukung Prabowo atau Ganjar atau Anies? Ya let be it ya. Anda sudah bisa menilai sendiri, semua proses berjalan dengan cara yang menurut kami ya. Menurut kami caranya itu cara yang benar ya. Secara konstitusional ini benar. Jadi tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Saya rasa ya, saya barangkali bisa mewakili ya, boleh ya? Boleh. Karena yang resmi. Ini kanan kiri yang saling izinkan satu koalisi, Bang. Ya, solid harus, Bang. Beliau ini resmi. Resmi jadi jubir kan.
kalau saya kan orang pinggiran ya, tapi saya dukung ada di dalam tim tersebut. Buat kami sih saya nggak merasa ada sedikit pun kekhawatiran tuh. Begitu tadi keluar, yang saya dengar sih semangat yang sangat optimis bahwa ini keputusan yang baik. Pak Jimli bersama 2 orang temannya itu mengambil keputusan yang berintegritas, yang lurus. Beliau sendiri misalnya ada permintaan agar Pak Saldi Isra digugat kan? Dinyatakan bersalah secara etik, dibilang enggak juga gitu ya. Jadi semua berjalan dengan sangat menurut saya berwibawa. Kami menghormati sekali keputusan yang diambil oleh. Dan tetap optimis tidak akan ada gangguan Gibran melenggang di Pilpres 2024. Oh, ya kalaupun ada gangguan ya kami sebagai tim kampanyenya akan melawan, tanda petik ya, melawan gangguan tersebut. Dan kami akan mengatakan bahwa ini kan isunya bukan isunya Mas Gibran ya. Walaupun orang berusaha membangun frame kan bahwa ini semua dibikin buat Mas Gibran. Kami sih tidak melihat seperti itu. Sehingga bahkan sempat orang bertanya, kalau sampai ternyata MK memutuskan, dan alhamdulillah tidak ya, bahwa artinya cacat keputusan MK ketika mengizinkan orang seperti Mas Gibran untuk maju. Kalau keputusan semacam itu, kami sih akan menerima itu dengan sangat lapang dada. Oke. Artinya sudah siap dengan pengganti Gibran nih? Sudah ada nama-nama? Enggak. Ini Anda ini menjebak saya nih. Ini khas nih ya. Ini buat teman-teman, ini gaya host tuh gini. Kan kemarin nama saya nggak keluar, tapi Anda harus bilang. Jadi makanya artinya nggak apa-apa. Saya juga bercanda kok, tenang. Erick Thohir, ada nama siapa lagi kemarin? Ya. Ada nama mungkin Hovifa. Hovifa, ada banyak lah. Ada ya. banyak. Tapi kita sih nggak mikirin. Ade Armando kan pasti kalah sih. Tapi ya points atau Kaisang atau siapalah. Tapi poin saya adalah kita kan nggak berpikir tentang, kita tidak berpikir tentang penggantinya Mas Gibran. Tapi kalau sampai demi penghormatan kita terhadap hukum, kita akan mengatakan be it. Ya, yang jelas hari ini kami bahagia dengan mudah-mudahan ini bisa ya. Tapi jangan menutup mata Bang, opini liar di luar sana begitu dahsyat. Semua itu kami bukan framing Bang, karena hanya satu-satunya figur yang maju Capres 2024 Cawapres Gibran Rakabuming Bang, gak ada yang lain. Iya, tapi ya saya minta maaf sekali bahwa saya harus mengutip hasil survei terakhir dari SMRC yang menunjukkan bahwa suaranya Gibran sih, suara Gibran itu kan, suara Prabowo Gibran itu really strong. Dan saya yakin bahwa gini, Gibran itu kan anaknya Pak Jokowi ya. Jadi orang akan melihat Mas Gibran itu sebagai proksinya Pak Jokowi. Jadi kami tidak khawatir, Maria ya. Kami nggak khawatir loh bahwa kalaupun orang akan membangun frame bahwa Gibran ini maju melalui sebuah proses yang tidak etis, nggak apa-apa, itu biasa-biasa aja kok dalam pertarungan. Orang pasti membangun frame. Siapa sih yang bangun frame Bang? Ya kok lawannya arahnya ke sini gitu kayaknya. Enggak ke sini ya? Atau ke sana. Lawannya Prabowo dong ya. Oke, jadi Bang Andreas, Mas Ciko dan lain-lain ya. Gitu saya kan gak nyebut nama, ini jago ya dia sebagai host. Memperjelas gitu. Memperjelas. Gak apa-apa ya Maria ya. Saya sedang menunjukkan kepada publik betapa hebatnya Anda. Nah, jadi maksud saya adalah ya mereka yang berusaha menjatuhkan Pak Prabowo ya. Tapi itu oke, namanya juga kompetisi menuju pertarungan pemilihan presiden. Ya selama caranya masih etis, caranya santun gitu ya. Caranya kalau pakai istilah Mas Kaisang tuh santuy dan santun gitu ya. Nggak apa-apa ya. Tapi kami sebagai timnya Mas Gibran, timnya Pak Prabowo akan bekerja keras untuk membersihkan segala macam stigmatisasi terhadap kubunya Prabowo dan Gibran. Itu memang tugas dari kubu Pak Prabowo. Itu yang kubu satu kami. Santuy ya. Ada lagi image yang muncul Prabowo dijuluki apa? Bang Adi Gemoy. Gemoy. Ada gemoy. Baik, nanti kami akan minta komentar dari Bang Andreas, apakah betul yang di puncak survei adalah pasangan Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud yang unggul? Bang Andreas, sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Kita masuk ke Bang Andreas. Tadi Mas Ade sempat mengatakan menarik dari hasil survei bahwa saat ini yang jaya adalah Prabowo Gibran. Tapi yang terbaru kabarnya yang unggul Ganjar Mahfud. Bang Andreas, yang mana yang betul Bang? Survei yang mana yang kita pegang ini Bang? Silakan. Carta Politika, SMRC? Enggak, tadi ini jadi berubah nih topiknya nanti. Tapi tadi Bung Ade Armando sempat Bro Ade singgung soal hasil survei SMRC. Karena hasil survei SMRC yang terakhir itu yang disebarkan oleh
Andre Rosiade itu sudah dibantah bahwa itu hoax. Jadi ya kalau Bung Ade Armando kan politik akal sehat, jangan ikut menyebarkan hoax deh. Tapi kita kembali ke topik kita nih ya, kita kembali ke topik yang ini. Nah, saya ingin lihat agak lebih luas lah, lebih general gitu. Kemarin Pak Jokowi bicara soal politik kita ini banyak drama ya, drama. Kalau saya lihat ini satu episode dari drama ini paling tidak ya sudah ada akhirnya gitu, ada petunjuk jalannya gitu. Bahwa dengan keputusan hari ini gitu, bahwa ini oke, Mas Gibran boleh maju gitu. Tapi masih banyak pertanyaan gitu, masih banyak pertanyaan juga gitu. Saya perhatikan tadi dari penjelasan dari Pak Jimli, ada satu bagian yang dia mengungkapkan bahwa ada ruang yang diberikan oleh Ketua MK ini, Pak Anwar Usman, yaitu ruang intervensi. Nah, ruang intervensi ini kan ini menjadi pertanyaan terhadap legitimasi nanti. Akan menjadi pertanyaan terhadap ini legal, dilegalisasi oleh keputusan MK ini. Tapi akan menjadi pertanyaan legitimasi. Jadi drama kita ini masih akan berjalan terus gitu. Jadi drama-drama ini yang paling tidak saya senang karena salah satu aktor drama yang melanggar etik ini keluar dari permainan drama ini, yaitu Pak Anwar Usman. Sehingga dia tidak menjadi kendala di dalam drama penting nanti, yaitu keputusan MK ketika misalnya terjadi perselisihan nanti gitu. Bagus dia keluar sekarang. Tapi ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan intervensi tadi gitu. Itu adalah pertanyaan politis. Memberikan ruang intervensi gitu. Dan itu kawan saya Masinton dan kawan-kawan di DPR ya mempunyai kesempatan untuk melakukan hak angket. Karena ini bukan menyangkut keputusannya, tapi menyangkut proses pengambilan keputusan yang di situ. Pertanyaan siapa yang melakukan intervensi itu di dalam drama ini gitu. Ini saya kira hal yang akan menjadi panjang, drama ini akan menjadi menjadi panjang. Apakah kemudian pertanyaan itu terjawab atau tidak, Mas Gibran tetap akan melenggang di Pilpres 2024, tidak merubah apapun. Iya, beliau kan aktornya kalau di dalam skenarionya Pak Jokowi kan ini aktornya kan, makanya pertanyaan. Skenario siapa tadi disampaikan? Tadi ya Pak Jokowi bilang kan drama ini kan drama. Jadi yang ini topik kita hari ini juga pertanyaan soal Gibran ini kan. Anda melihat ini skenario Pak Jokowi? Konteks besarnya adalah catatan demokrasi. Jadi demokrasi kita ini sekarang tergantung Gibran ini. Gibran ini maju terus atau tidak kan? Maju terus Bang. Ya kalau maju terus itu tadi pertanyaan legitimasi proses ini gitu kan. Ini akan menjadi pertanyaan gitu. Jadi ya bagaimana ke depan jalannya demokrasi, demokrasi kita ini tergantung drama ini nanti. Tapi Ganjar Mahfud merasa agak ciut dengan pasangan Prabowo Gibran. Kalau Ganjar Mahfud kita fokus, karena ini sudah keputusan sudah lama kita lakukan itu, fokus pada pemenangan Ganjar Mahfud tentunya. Tapi ada bagian lain yang drama ini masih terjadi gitu. Nah saya kira ini akan menjadi pertanyaan buat kita semua juga. Ini masih belum jelas Bang, drama yang bagian mana Bang Andreas bisa secara gamblang, jangan secara tersirat Bang. Ya sekarang pertanyaan siapa sutradara, siapa penulis skenario-nya, jangan-jangan juga aktornya juga gitu dalam drama ini gitu. Abang lebih tahu kayak sutradara siapa Bang? Ya saya kira kita semua bisa lihat ini, kita semua jadi penonton sekali, ini juga pengamat. Nah Boni nanti jawab nih. Siapa ini sebenarnya sutradara, siapa yang pemain skenario, penulis skenario-nya. Oke, kalau begitu Bang Apul, betul tidak sih kan, ada kalau saya lihat sutradara dalam drama ini? Kan kalau kita lihat panjang, mulai dari ini 3 periode, kemudian ada perpanjangan 2, 3 tahun, kemudian sampai sekarang salah satu puncaknya tuh drama Mas Gibran ini kan yang jadi di MK kan rame gitu. Drama ini kan salah satu drama penting nih. PDI Perjuangan nampaknya masih sakit hati dengan 3 periode dan lain-lain. Nggak ada urusan dengan sakit hati ini bukan urusan sakit hati, tapi urusan kita memperhatikan drama dan urusan buat kami memenangkan Ganjar Mahfud gitu. Tapi kita perhatikan juga drama ini gitu. Bang Apul, ada sutradaranya Bang Apul. Siapa tahu Bang Apul.
ya sutradaranya kita semua rakyat, termasuk juga sutradaranya kan di parlemen kalau bicara itu gitu loh. Ini kan menjadi menarik sebenarnya kalau kita bicara lebih substansi. Ini kan ketiga keputusan nomor 90 ini kan soal batas usia dan pernah menjadi atau sedang menjabat kepala daerah. Kalau kita bicara sebelumnya, Undang-Undang 2003 itu ada umur 35 kok. Undang-Undang 2008 umur 35. Kenapa baru sekarang dipersoalkan? Gitu loh. Kenapa baru dipersoalkan? Kan saya bilang tadi, secara materi tidak ada pemohon ini tidak punya hubungan semenda. Gitu loh. Jadi Mas Gibran baik-baik aja. Timing, Bang Apol. Gitu loh. Jadi jangan mengglorifikasi ketakutan akan kekalahan dengan narasi-narasi yang seolah-olah merusak demokrasi. Ya enggak juga dong. Kita juga kan perlu memberikan pendidikan pencerahan buat ini gitu loh. Kira-kira begitu. Perlu kami sampaikan ya. Ini ketakutan akan kekalahan itu tidak pernah ada pada kami. Tadi menyinggung juga apakah PDI Perjuangan menjadi ciut. Saya walaupun baru di partai PDI Perjuangan, tapi saya tahu sejarahnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan pernah mengalami hal-hal yang jauh lebih dahsyat daripada ini, ya kan? Di Orde Baru, ya kantornya diserang, ya kadernya dibunuh. Kalau saya ya kan? Jadi kalau soal ciut nggak ada itu di Banteng ya. Nah, untuk TPN Ganjar Mahfud sama sekali tidak ada yang tadi saya katakan. Dari awal kami tidak menganggap penting tentang siapa yang akan kita lawan selain kita melihat yang kita lawan adalah Pak Prabowo. Siapapun pasangannya, dimanapun wakil presiden itu juga tidak akan menambah begitu banyak signifikan presentasi. Gibran nggak dianggap Bang? Suara Solo Jawa Tengah bisa diambil. Saya merasa gini, nah dengan apa yang terjadi ini kita kan bisa lihat. Ya kan, justru survei SMRC yang beneran, bukan yang hoax ya, yang beneran, kemarin itu udah disurvei bahwa untuk generasi Z maupun generasi milenial, calon wakil presiden yang paling populer di antara 3 cawapres adalah Pak Mahfud, gitu, bukan Gibran. Nah itu juga menjadi bukti bahwa buat kami ya memang gampang lah itu. Nah tapi kan kita nggak melihat itu, kita melihat dari kacamata demokrasi kita. Demokrasi Indonesia ini seperti apa sekarang? Nah, itu yang kita lihat. Nah, tapi kembali lagi tadi, ya kita ingin menegaskan aja bahwa tidak ada rasa ciut, tidak ada rasa takut dari kubu PDI Perjuangan maupun tim Ganjar Mahfud. Kita sekarang ke Bang Boni. Bang Boni pasti udah nggak sabar nih. Amunisi banyak. Mau Bang Boni dulu atau Bang Ginting dulu nih? Atau mau batu gunting kertas dulu nih? Bang Ginting lu, coba. Baik, ini karena bicara tentang drama, maka ada teori yang akan mengungkapkan itu. Tapi setidaknya di awal saya akan mengatakan kalau Amerika punya julukan negeri Paman Sam, jangan sampai kemudian negeri kita mendapat julukan negeri Paman Usman. Ini tragedi menurut saya. Pertama tadi ditanyakan ini skenario siapa? Kalau menurut saya kita mengambil dari drama, maka saya teringat dengan teori plot twist politik. Itu bagaimana alur cerita yang diputarbalikkan, alur cerita yang kemudian dipelintir. Maka kita akan melihat bahwa persoalan ini sudah dirancang. Ini bicara politik ya, karena saya menjadi mahasiswa ilmu politik sejak 1986. Berarti kemudian di sini kita akan melihat bahwa dalam teori plot twist politik ini ada yang merancang. Ada yang merancang, siapa yang merancang? Tentu aktor politik. Aktor politiknya siapa? Aktor politiknya adalah ketika orang terkejut-kejut dengan peristiwa-peristiwa, maka itu keberhasilan dari teori plot twist politik. Orang akan mengira si aktor politik akan memilih A, tapi ternyata memilih B. Orang akan mengira bahwa si Uban yang akan ditunjuk ternyata si pemberani. Dan semakin terkejut, semakin tertipu, itu adalah keberhasilan dari teori twist politik itu. Nah kemudian skenarionya tentu dibuat sangat detail sekali. Ada metode politik yang bisa membahas itu. Bagaimana kemudian teorinya adalah bagaimana metodenya menyesatkan informasi. Menyesatkan informasi kemudian juga menggunakan politik
arahnya seperti ke barat padahal akan ke timur. Dan begitu juga sama dengan kemudian siapa yang paling tertipu antara lain adalah mohon maaf PDIP. Misalnya dengan terakhir adalah baju yang akan dikenakan adalah hitam putih. Begitu yakin seperti Bung Ciko tadi bilang, baru kali ini setelah 25 tahun kok ada aktor politik yang seperti itu. Maka kemudian kalau kita ngelihat alurnya, maka keputusan MK ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh lawan politik. Karena tadi Bung Parera mengatakan bahwa ada celah intervensi di situ. Intervensi oleh siapa? Tentu oleh aktor politik. Aktor politiknya siapa? Disinilah adanya jalan bagi kekuatan politik untuk memanfaatkan, untuk mengeksploitasi juga. Ini untuk kepentingan yang bisa dimanfaatkan termasuk hak angket di DPR. Kita bisa lihat misalnya intervensi dari siapa? Nah, inilah yang akan dicarikan investigasi. Apakah ada keterlibatan salah seorang wali kota? Apakah ada keterlibatan pemerintah? Apakah ada keterlibatan istana? Ini adalah celah bagi lawan-lawan politik untuk membuka itu. Dan ini juga adalah kesempatan menurut saya bagi lawan-lawan politik koalisi perubahan atau koalisi yang mengusung Ganjar dan Mahfud MD serta Anies Baswedan dengan Caimin. Sayang di sini tidak dihadirkan begitu ya. Nah, ini peluang bagi mereka memang secara legalitas politik itu tidak akan bisa membatalkan. Artinya keputusan hanya bisa dibatalkan oleh keputusan. Tapi kemudian ini akan dimanfaatkan terus-menerus kampanye tentang nepotisme itu akan dimanfaatkan oleh lawan politiknya dari keputusan ini. Jadi keputusan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot ini juga akan menjadi masalah ke depannya menurut saya karena Anwar Usman tidak bisa kemudian mengikuti persidangan yang terkait dengan legislatif juga pemilu presiden, gubernur maupun wali kota dan bupati. Maka ini akan berpotensi terjadi deadlock karena 4-4. Maka saya menyarankan sebaiknya Anwar Usman itu mengundurkan diri, kemudian dicarikan jalan keluar. Karena kalau tidak, kita menghadapi persoalan-persoalan yang sangat pelik. Drama-drama ini menjadi bias dan kemudian akan membuat Indonesia semakin terpuruk Anda melihat di tengah drama ancaman. ini akan masih berlangsung cukup lama begitu ya? Apakah Bang Boni sepakat? Dijawabnya usai jeda ya Bang, ya sesaat lagi untuk Anda. Saya mau jawab. Baiklah, kita lanjutkan pemirsa catatan demokrasi. Kalau tadi disampaikan oleh Bung Ginting, kekhawatiran adalah drama ini akan masih terus panjang berlangsung hingga Pilpres 2024, mengingat bahwa putusan MK ini akan berdampak juga bagi jalannya Pilpres 2024. Tapi bagaimana dengan Bang Boni? Apa kekhawatiran Anda, Bang? Saya penuh kekhawatiran, Maria. Pertama, saya diundang sebagai pengamat, dan saya memang pengamat, karena dari awal saya mengawati semua bapak-bapak itu, tanpa bicara. Sekarang baru kita masuk ke tema ya. Pertama soal keputusan Majelis Kehormatan MK. Saya punya pertanyaan besar buat bapak-bapak Jimli dan teman-teman. Di mana mereka ketika judicial review itu berproses? Kalau mereka berpikir bahwa ini ada potensi terjadinya pelanggaran etik, kenapa tidak diintervensi di dalam proses pengambilan keputusan ketika itu? Saya tidak tahu aturan MK, apakah Majelis Kehormatan, apakah hanya mengadili sebuah laporan, atau ada perkara yang tidak perlu ada laporan, tetapi mereka atas inisiatif karena pertimbangan moral, lalu mereka bisa menyidang seorang hakim, atau sejumlah hakim. Nah, ini pertanyaan yang serius, karena kemudian menurut saya keputusan hari ini hanya memperpanjang drama yang dibilang Pak Jokowi.
Tidak ada dampak positif terhadap proses politik yang sekarang kita hadapi dan sedikit menghibur dalam hal penegakan hukum ke depan. Ada persepsi kita masih bisa berharap hukum bekerja. Nah, itu soal MK ya. Saya hanya mau menanyakan satu hal ke Majelis Kehormatan ya. Kenapa mereka bergerak setelah rakyat sebagian ribut? Yang kedua, Mas Andromeda dan Maria, kita mendiskusikan ini sebetulnya kan hanya serpihan dari satu pusat atau kotak Pandora besar dari persoalan politik yang saat ini kita hadapi. Dimulai ketika judicial review, meskipun saya mendukung judicial review itu dalam konteks anak muda diberi ruang. Sehingga ketika itu saya mendukung ide teman-teman yang menggugat umur 35 tahun boleh. Saya tidak pernah berorientasi kepada satu orang. Tetapi ini membuka kanal bagi proses merawat demokrasi ini ke depan. Bahwa kemudian kita semua kaget, ya itu normal. Ya sekarang kita ada di tengah turbulensi. Ada goncangan besar. Ketika Pak Jokowi merestui Pak Gibran sebagai Wakil Presiden Pak Prabowo, saya kira di situ goncangan terjadi. Masyarakat terbelah, sebagian hanya terkejut dan tidak tahu mau buat apa, sebagian terkejut lalu melakukan gerakan politik seperti yang ada di partai-partai politik, di organ-organ relawan. Sebagian lagi mungkin ya mereka membuat ekspresi dengan cara lain. Pertanyaannya adalah kenapa ini mesti terjadi goncangan? Saya menduga dan menurut pikiran saya ada perbedaan persepsi yang sangat mendasar. Pertama, kita semua dulu 2014 bekerja keras memenangkan Pak Jokowi karena ada satu keyakinan bahwa beliau produk reformasi. Beliau akan membangun Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Dan dia melakukan itu selama hampir 10 tahun ini. Dan kita semua bangga dan apresiasi dengan Pak Jokowi ya. Lalu kemudian saya ingat betul, saya membuat sebuah istilah ketika proses politik 2014 dan cukup populer. Pertarungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah pertarungan masa depan melawan masa lalu. Karena ketika itu saya melihat Pak Jokowi adalah simbol sebuah harapan masa depan. Nah hari ini Pak Jokowi ada bersama Pak Prabowo, artinya masa depan menyatu dengan masa lalu. Para ahli-ahli yang berpikir soal teori waktu ya, mungkin akan memikirkan ini dengan serius ada apa. Karena di film kita hanya menonton di Zeitreise, perjalanan waktu orang ke masa lalu atau ke masa depan. Ini pertemuan masa depan dan masa lalu. Bagaimana kamu bisa menggambarkan itu di dalam kepala kamu? Nah, ketika keputusan MK membolehkan dengan ketentuan 40 tahun, tetapi kepala daerah, simulasi di kepala saya bekerja bahwa ini kemungkinan beberapa kepala daerah hebat yang muda-muda akan menjadi wakil dari salah satu atau dua calon presiden. Orang seperti Pak Erick Thohir dalam kepala saya juga berpotensi menjadi wakil Pak Prabowo. Tapi begitu ternyata Pak Gibran, saya kecewa terhadap diri saya karena saya merasa kurang cerdas membaca itu. Dan kemudian ya semua orang punya pandangan tentang itu ya. Pak Jokowi juga pasti punya simulasi di kepalanya. Tetapi simulasi ini akan berbeda arahnya. Karena Pak Jokowi punya kekuasaan, saya rakyat jelata. Kita semua rakyat hanya memiliki kedaulatan. Pak Jokowi punya kekuasaan. Namun di dalam teori ilmu politik, kedaulatan sebagai dasar dari semua kekuasaan yang bapak-bapak punya. Kedaulatan itu kalau saya analogikan ya, dia terkonversi menjadi kekuasaan melalui proses pemilu. Kedaulatan itu pokok anggurnya. Anggur yang diminum itu adalah kekuasaan yang ada di dalam ruang-ruang kekuasaan. Anggur bisa bikin mabuk, tetapi pohon anggur tidak. Karena pohon anggur menghasilkan anggur, kamu makan buah anggur, kamu sehat. Tapi minum berlebihan, kamu mabuk. Percayalah, siapa yang mabuk sekarang? Saya tidak punya jawaban. Tetapi yang pasti bahwa kita di dalam situasi itu hari ini. Maka tanggung jawab moral dan panggilan sejarah kepada kita semua hari ini adalah berpikir positif terhadap siapapun.
termasuk terhadap Pak Jokowi. Itu penting. Nah, kita melihat ke depan, ya, seperti apa sejarah bergerak. Kenapa kita harus berpikir positif? Karena konsekuensi dari goncangan yang terjadi adalah melemahnya harapan publik terhadap demokrasi. Melemahnya harapan orang tentang politik. Orang akan berpikir bahwa ya politik kemudian hanya ilmu tipu-tipu. Not just the art of possibilities yang dibilang oleh Laswa atau yang lain, tetapi ini akan menjadi lebih dari itu. Saya kira Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega, Pak Surya Paloh, semua punggawa ini punya satu kesamaan, yaitu berpikir yang baik untuk Indonesia ke depan. Mewujudkan pikiran baik ini, mereka punya pendekatan yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita menafsir situasi yang sangat dinamis, kompleks, sangat membingungkan saat ini, saya kira kita hanya bisa menjawab dengan satu hal. Semua orang kembali kepada dirinya, berpikir dengan jernih. Ya, kalau Hegel bilang ya, reines zu sehen. Ya, kita melihat dengan jernih. Ya, supaya apa? Kita punya yang namanya reines Bewusstsein, orang Jerman bilang. Kesadaran jernih. Kita punya itu untuk menentukan pilihan siapa yang akan kita pilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Karena rakyat kalau sudah tidak punya kejernihan itu, yang akan memiliki demokrasi ini adalah yang bukan rakyat. Kamu bisa isi yang bukan rakyat siapa aja, terserah. Kamu mau bilang demagog, kamu mau bilang oligarki, kamu mau bilang dinasti, kamu mau bilang apa aja, terserah. Tetapi sebagai akademisi saya mengatakan bahwa ini situasi yang hanya menuntut satu hal. Semua orang kembali menjadi pribadi yang jernih. Kembali kepada hati, batin, dan pikiran. Luruskan dan bersihkan supaya kita bisa bersikap bijak di tengah situasi yang penuh kegoncangan ini. Terima kasih. Bang Boni, kedaulatan di tangan rakyat. Kita boleh libatkan rakyat yang masuk kategori Gen Z, Bang, ya. Silakan yang mau bertanya langsung dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Langsung ke poinnya boleh? Sudah menyala mic-nya? Silakan. Okay. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nanda Ziko Firdaus dari Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Mungkin langsung pada poinnya saja. Saya ingin menanya kepada Bang Ginting ya. Bang Ginting, terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini kan kita tahu sifatnya final and binding. Tidak bisa diapa-apain dan juga erga omnes berlaku untuk semua. Bagaimana, apakah ada potensi jika putusan Mahkamah Konstitusi ini berubah hingga akhirnya kembali ke masa awal yang pada akhirnya berpengaruh pada pencalonan Gibran, yang kita tahu bahwasanya nama Mas Gibran ini sudah terdaftar ketika ada perubahan-perubahan seperti itu, karena kita tahu bahwasanya proses pencalonan dari Mas Gibran ini bisa kita bilang fast track gitu, langkahnya sangat cepat, ada jalan pintas di situ, ada orang dalam di situ, kita bisa bilang. Jadi poin-poin itu yang menjadikan pembahasan ini sangat-sangat penting pada hari ini. Terima kasih. Dari Bang Ginting. Boleh nanti, Bang. Terima kasih, saya jawab lagi dengan teori tadi, teori plot twist politik itu. Maka kalau dilihat dari jeda waktu, Presiden Jokowi menggunakannya dengan long term, sangat panjang. Maka itu dibukanya di ujung, bukan di awal. Sehingga orang terkecoh dari awal sejak periode kedua dimulai. Maka kemudian yang terkecoh bukan hanya PDIP juga, termasuk yang dikemukakan oleh Bung Boni Hargen, itu wakil presidennya juga terkecoh. Ternyata bukan Erick Thohir, bukan Khofifah, tapi Gibran. Nah, persoalannya, kita sudah lihat bahwa ini ada skenario yang semula bola panas itu ada di tangan Ketua MK, maka sekarang bola panas itu ada di tangan MK. Kalau anak-anak muda menertawakannya dengan WKWK, maka sekarang menertawakannya dengan MK. Bung Ginting, tapi pertanyaannya tadi adalah apakah kemudian masih ada celah bahwa untuk melengsarkan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Pilpres 2024 itu? Apa yang bisa ditempuh? Ya, kita lihat ya bagaimana peraturan KPU berubah dengan cepat juga dari nomor 19 ke nomor 23. Besok adalah waktu terakhir untuk kemudian terjadi perubahan nama pasangan. Mungkin tidak. Nah, peluangnya sangat tipis sekali, apalagi besok juga akan dikemukakan akan ada sidang. Sidangnya itu tidak melibatkan satu orang,
Anwar Usman, berarti posisinya 4. Jadi posisi deadlock itu sudah diperkirakan, sehingga tidak memungkinkan lagi membatalkan Gibran, kecuali ada hal-hal yang di luar perkiraan, misalnya tadi yang dikemukakan Zainal Arifin, misalnya lewat hak angket investigasi soal karena ada terbuka peluang intervensi itu, bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan politik itu bisa memanfaatkan sampai dengan 2 bulan menjelang pemilihan umum itu. Apakah kemudian masih terbuka peluang? Kita juga akan menunggu keputusan dari parlemen dalam hal ini. Tapi peluang itu tipis, karena keputusan hanya bisa diubah dengan keputusan, bukan dengan persoalan etik begini. Peluangnya tipis ya Bang Boni, singkat boleh Bang? Iya. Sepertinya tadi agak sedikit gerah ketika ada orang dalam dan juga fast track Bang ya. Silakan Bang Boni. Begini, saya tidak mau masuk ke perdebatan hal-hal yang terlalu ke bawah ya. Maksud saya itu turunan-turunan. Karena kan ini kita tidak mempreteli siapa di sini kan. Tetapi kita melihat secara umum bagaimana dinamika demokrasi ini dengan segala macam turbulensi, goncangan-goncangan yang terjadi sepanjang proses perjalanan ini kan. Saya kira tidak ada masalah dengan Mas Gibran. Beliau anak muda yang sangat potensial ya. Saya personal hanya kebingungan, terjebak di situ, dalam kebingungan. Kenapa orang hebat ini harus bersatu dengan masa lalu? Itu saja pertanyaannya. Ya mungkin orang yang terlibat dalam proses itu punya tujuan mulia, saya tidak tahu. Mudah-mudahan. Ya, yang pasti bahwa saya tidak punya kuasa juga ya untuk membicarakan itu. Kita hanya punya harapan bahwa kalau rakyat ini semua kita bisa ajak untuk berpikir jernih dan hatinya tenang. Saya kira proses politik ini juga akan damai dan Indonesia tetap akan aman. Siapapun yang menang, he's the best untuk kita. Terima kasih. Ya kami hanya bisa mengabarkan dan tentu Anda yang memutuskan ya pemirsa. Catatan Demokrasi akan kembali saat lagi untuk Anda. Ya, dan saat ini di studio Catatan Demokrasi sudah kehadiran Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kak Andrew, Kak Maria, tamu, mahasiswa-mahasiswi, pemirsa TV One Catatan Demokrasi dimanapun berada. Semoga ya Rabb selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu 1400 tahun lalu, عندما كنا عظماء, saat umat Islam, umat kita umat yang termulia. Karena 2 hal, menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik sesama manusia. Ada kisah menarik yang sangat luar biasa di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernah beliau kehilangan baju besi. Ketika beliau dalam perjalanan melihat baju besi sama orang Yahudi. Kata Imam Ali, ini baju besi saya. Tapi Yahudi mengakui baju besi saya. Akhirnya dua-duanya pergi ke Hakim Al-Qadi Shuraih, pemimpin sama satu orang masyarakat Yahudi bukan Islam. Dari Hakim minta 2 saksi. Sebelumnya kata Hakim, ya Amirul Mukminin, saya yakin dan percaya bahwa baju besi baju Amirul Mukminin. Tapi harus ada 2 saksi. Beliau membawa 2 saksi, 1 ajudan, 1 anaknya sendiri. Setelah mereka bersaksi bahwa baju besi baju pemimpin Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi dari Hakim berkata, mohon maaf Amirul Mukminin, saya menolak, enggak bisa. Kalau ajudan bisa kami terima saksinya, tapi dari anaknya enggak bisa. Kaget seorang Yahudi. Kok Hakim menolak pemimpin saja? Tidak bisa. Akhirnya ada saksi lagi? Tidak ada. Akhirnya Hakim mengambil keputusan baju besi milik Yahudi. Saat itu langsung Yahudi mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin agama itu yang benar karena mengambil keputusan sama semua walaupun pemimpin. Itu yang membuat umat Islam umat yang mulia. Dan ada pesan untuk seluruh umat, jangan percaya sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi punya hak, pasti kami berikan.
Tapi kalau kita punya hak sama dia, nggak mungkin dia berikan. Seperti yang mereka mengucapkan saat ini, harapan mereka tujuan bukan menghancurkan Palestina, bukan Palestina saja. Harapan mereka menghancurkan seluruh manusia. Bukan Arab Muslimin, seluruh manusia dihancurkan. Hanya mereka yang layak hidup di alam dunia ini. Dan itu jangan percaya sama tulis. Pesan dari saya mengenai hakim. Saudara, siapapun Anda, diberi tugas, usahakan jaga amanah, jaga keadilan. Kalau Anda selamat di dunia, demi Allah, gak mungkin selamat di akhirat nanti. Ada kisah juga, paman saya Syekh Ali Jabir Allah yarham, imam besar Masjidil Haram, 40 tahun lalu. Beliau diberi tugas menjadi hakim dari kerajaan langsung. Beliau menolak. Langsung dari Raja Khalid mengirimkan surat permohonan, tolong terima. Beliau menolak lagi. Akhirnya langsung dari Raja Khalid pesan ke Syekh Ali Jabir Allah yarham. Kenapa menolak? Kata beliau, saya takut. Kenapa takut? Saya yang membela sendiri. Kata beliau, saya enggak takut di dunia. Saya takut di akhirat nanti. Karena Nabi SAW bersabda, hakim itu ada 3. 2 di surga, 1 di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, saudara, hati-hati. Karena ada hari hisab di akhirat nanti. Semoga ya Rabb bermanfaat. Nasihat dari saya untuk diri saya sendiri dan semua yang punya hati nurani. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jabir, terima kasih Bang Apul, Bang Ade, Bang Boni. Terima kasih juga Bung Ginting, Bung Ciko, Bang Andreas, dan juga tadi keterlibatannya dari mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti Jakarta. Pemirsa, kami akhiri catatan demokrasi malam hari ini. Kami kabarkan Anda putuskan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Kita tunggu besok. Kalau kata Mas Zainal Arifin Mukhtar tadi, nah besok penentuannya apakah akan ada terobosan dari MK-MK? Sesaat lagi kita akan saksikan terus, kita kawal terus hanya di TV One. Saya Andromeda Mercury dan Maria Segaf. Pamit undur diri, sampai jumpa.